Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan ngebahas tentang materi yaitu persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Ya, jadi kalau kemarin kita ngebahas tentang persamaan, nah hari ini kita akan ngebahas tentang pertidaksamaan linier satu variabel. Lanjut. Menemukan konsep, ya. Menemukan konsep pertidaksamaan linier satu variabel. Bentuk pertidaksamaan linier satu variabel, ya, atau VTLSV biasanya melibatkan hubungan, ya, ketidaksamaan dengan menggunakan simbol perbandingan. Ya, dia bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Amati perbedaan antara kedua kolom berikut. Ya, di sini ada kolom persamaan linier, ya, dan pertidaksamaan linier. Yang mana di sini ada X sama dengan 3. Ini persamaan linier. Untuk pertidaksamaan linearnya, X itu lebih kecil sama dengan 3. Ya, jadi tandanya berbeda. Nah, untuk persamaannya 5n-6 sama dengan 14, ya kan? Persamaan, ya, sama dengan. Untuk pertidaksamaannya ada 5n-6 itu lebih besar dari 14. Nah, 12 sama dengan 7-3y. Nah, ini untuk persamaan. Untuk pertidaksamaannya ada 12 itu lebih kecil sama dengan 7-3y. Ya, ada lagi X/4-6 sama dengan 1. Ya, itu untuk persamaannya. Untuk pertidaksamaannya X/4-6 itu lebih besar dari 1. Nah, ini perbedaan persamaan dan pertidaksamaan, ya. Jadi tandanya kalau persamaan dia pasti sama dengan, ya. Kalau pertidaksamaan dia bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Nah, oke, kita ke contoh. Tulislah kalimat berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linier satu variabel. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan -7. Oke, untuk penyelesaiannya, nah di sini suatu bilangan M, ya, ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan -7. Nah, jadi untuk penulisannya M ditambah 5, ya, itu lebih besar sama dengan -7. Karena di sini suatu bilangan M ditambah 5, ya kan, M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan, ya kan, lebih dari. Kalau ini kan M ditambah 5, ya, lebih besar sama dengan -7, atau -7 lebih kecil sama dengan dari M plus 5 kalau dibalik. Jadi pertidaksamaan dari kalimat tersebut adalah M plus 5 itu lebih besar sama dengan -7. Oke, contoh berikutnya. Tulislah masalah berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linier satu variabel. Kalian ingin menentukan nilai X, ya, jadi nanti kita akan mencari nilai X. Sedemikian sehingga luas jajaran jenjang di samping tidak kurang dari 40 satuan luas, ya. Oke, nah ini gambar jajaran jenjangnya, yang mana tingginya ada Y plus 7 dan alasnya ada 5. Jadi untuk luasnya tidak boleh tidak boleh kurang dari 40 satuan luas. Nah, untuk penulisannya, nah di sini ada penyelesaian. Diketahui alas jajaran jenjang ada 5 satuan. Tinggi jajaran jenjang adalah Y plus 7 satuan. Nah, jadi luas jajaran jenjang yang diminta tidak kurang dari 40 satuan luas. Jadi tidak boleh kurang nih dari 40. Oke, maka satuan luasnya alas kali tinggi itu
lebih kecil sama dengan 40. Nah, jadi satuannya alas kali tingginya itu lebih kecil dari 40. Berarti alasnya 5 dikali tingginya Y plus 7, ya kan? Itu lebih kecil dari 40. 5 kali Y 5Y, 5 kali 7 35. Itu lebih kecil dari 40. Lebih kecil sama dengan, ya. Jadi pertidaksamaan dari masalah di atas adalah 5Y plus 35, ya. Itu lebih kecil sama dengan 40. Oke. Contoh berikutnya, apakah min 2 merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan berikut? Nah, jadi kita akan memasukkan min 2 ini. Apakah min 2 ini termasuk salah satu selesaian, ya, dari contoh-contoh berikut? Nah, di sini ada A-nya itu Y min 5 itu lebih besar sama dengan min 6. Ya. Terus ada juga yang B, min 5Y itu lebih kecil, ya, dari 14. Nah, kita masukkan. Nah, untuk penyelesaiannya berarti untuk soal nomor A, Y min 5 itu lebih besar sama dengan min 6. Nah, Y nya nanti kita akan ganti dengan min 2. Ya. Oke, kita masukkan min 2 nya, sehingga menjadi min 2 dikali min 5 itu lebih, ya kan? Atau min 2 min 5 itu lebih besar sama dengan min 6. Nah, min 2 min 5 jadi min 7. Min 7 itu lebih besar sama dengan min 6. Berarti ini keterangannya salah, karena min 6 itu harusnya lebih besar dari min 7. Min 7 tidak lebih dari atau sama dengan min 6. Oke, jadi min 2 bukan salah satu selesaian pertidaksamaan Y min 5 itu lebih besar sama dengan min 6. Jadi min 2 nya ini bukan salah satu selesaian dari Y min 5 lebih besar sama dengan min 6. Oke, itu untuk yang A. Nah, sekarang untuk yang B. Yang B ada min 5Y lebih kecil dari 14. Nah, kita masukkan min 2 nya, ya kan? Berarti min 5 dikali min 2 itu lebih kecil dari 14. Min 5 dan min 2. Min 5 dikali min 2 itu min kali min jadi plus, ya. Nah, jadi 10. 10 lebih kecil dari 14. Nah, ini baru benar, ya. 10 kurang dari 14. Jadi min 2 merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan min 5Y lebih kecil dari 14. Nah, sekarang menyelesaikan masalah pertidaksamaan linear satu variabel. Dalam menyelesaikan pertidaksamaan, ada kalanya kita diharuskan menggunakan sifat-sifat ketidaksamaan, ya. Nah, di sini nanti ada sifat-sifat ketidaksamaan. Ketika kalian menambahkan atau mengurangi kedua sisi dari pertidaksamaan, tanda ketidaksamaan tidak berubah. Jadi kalau menambah dan mengurang, tandanya tidak berubah. Kalau tadinya lebih besar, ya dia akan terus lebih besar. Kalau tadinya lebih kecil, maka dia akan terus lebih kecil. Nah, di sini, oke, mulai. Sini ada contohnya nih, ada persamaannya, ya. Jika A lebih kecil dari B, maka A ditambah C itu juga akan lebih kecil dari B ditambah C, ya kan? Tandanya tidak berubah. Nah, itu untuk. Nah, jika A lebih besar dari B, maka A ditambah C itu lebih besar dari B tambah C. Ya, kita ke contoh, ya. Di sini ada min 4 itu lebih kecil dari 2. Nah, kita akan tambahkan min 4 ditambah 3, ya. Karena yang kiri ditambah 3, berarti yang kanan juga akan ditambah 3. Min 4 ditambah 3, ya, lebih kecil dari 2 ditambah 3. Benar nggak sih? Ini tandanya akan berubah tidak? Ya. Oke. Min 4 ditambah 3 itu min 1, 2 ditambah 3 itu 5. Min 1 itu lebih kecil dari 5. Ini berarti benar, ya. Oke, untuk yang
pengurangan. Ini tadi penjumlahan. Nah, sekarang pengurangan. Jika A ya kan lebih kecil dari B, maka A dikurang C itu lebih kecil dari B dikurang C. Nah, terus jika A lebih besar dari B, maka A dikurang C itu lebih besar dari B dikurang C. Oke, perhatikan contohnya. Nah, di sini ada min 1 itu lebih kecil dari 2. Ya. Maka jika yang ruas kiri kita kurangkan dengan 5, maka ruas kanan pun kita kurangkan dengan 5 ya. Ini seumpama ya. Berarti min 1 min 5 jadi min 6, 2 min 5 atau 2 dikurang 5 itu min 3. Nah, sehingga min 6 itu lebih kecil dari min 3 ya. Nah, sifat ini ya, ini juga berlaku untuk lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Jadi sifat ini berlaku juga untuk lebih kecil dan lebih besar. Nah, perbedaan penting antara persamaan linear satu variabel dengan pertidaksamaan linear satu variabel ditunjukkan ketika kita mengali atau membagi kedua sisi pertidaksamaan dengan bilangan bukan 0. Nah, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan positif, ya kan, maka tanda ketidaksamaan tidak berubah. Ya, selagi kalian mengalihkan itu tanda dengan yang positif, ya, mengalihkan atau membagi dengan bilangan positif, itu tandanya tidak akan berubah. Oke, ini jika A ya lebih kecil dari B, maka A dikali C itu masih lebih kecil dari B dikali C. Nah, jika A lebih besar dari B, maka A dikali C itu juga lebih besar dari B dikali C. Oke, ini perhatikan contohnya. Ya. Di sini ada min 4 itu lebih kecil dari 2, ya kan? Nah, di sini kita sama-sama kalikan dengan 3. Ya, min 4 dikali 3 itu lebih kecil dari 2 dikali 3. Min 4 dikali 3 ya, min 12. 2 dikali 3 6. Min 12 itu lebih kecil dari 6. Oke, nah sekarang pembagian. Jika A lebih kecil dari B, maka A dibagi B itu juga akan lebih kecil dari B dibagi C. Nah, jika A-nya lebih besar dari B, maka A dibagi B itu juga akan lebih besar ya daripada B dibagi C. Nah, contohnya ya, di sini ada min 4 itu lebih kecil dari 2. Nah, kita sama-sama bagi dengan bilangan yang sama, ya kan? Min 4-nya kita bagi 3, 2-nya juga kita bagi 3. Nah, kan? Sehingga menjadi min 4/3. Min 4/3 itu lebih kecil dari 2/3, ya kan? Jadi kalimat ini benar. Nah, sifat ini juga berlaku untuk lebih kecil sama dengan ya dan lebih besar sama dengan. Nah, ketika kalian mengalihkan atau membagi kedua sisi dengan bilangan negatif, maka tanda ketidaksamaan akan berubah. Nah, kalau tadi bilangan positif dia tidak akan berubah, tapi jika dia dikalikan atau dibagikan dengan bilangan yang negatif, maka tanda akan berubah. Oke. Ini contohnya ya. Nah, di sini ada min 4 itu lebih kecil dari 2. Nah, kalau kita kalikan dengan bilangan negatif, nah bilangan negatifnya itu adalah min 2, ya kan? Min 4 dikali min 2 itu lebih besar dari 2 dikali min 2. Nah, min 4 dikali min 2 itu 8, karena min kali min itu plus, ya kan? Itu lebih besar dari min 4. 2 dikali min 2 itu min 4. Ya, jadi ini benar ya. Oke. Contoh berikutnya. Nah, di sini ada min 4 itu lebih kecil dari 2. 4 ya. 4 sama-sama kita bagi 2. 4 kita bagi 2, min 2 juga kita bagi 2. Nah, sehingga hasilnya min 2 itu lebih kecil dari 1. Ini dibagi ya kan jadi 1.
Nah, sifat ini juga berlaku untuk lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Nah, contoh berikutnya. Nah, di sini tentukan selesaian dari pertidaksamaan linear berikut, kemudian gambarkan garis bilangan dari selesaiannya. Nah, di sini nanti kita akan coba bikin garis selesaian ya. Yang mana? Yang A, min 2x min 5 itu lebih kecil dari 2. Ya, yang B, min 6x min 3 ya, itu lebih besar sama dengan 2 dikurang 2 dikali x min 8 atau x dikurang 8. Untuk penyelesaiannya mulai dari yang A ya. Yang A ada min 2x ya, min 5 itu lebih kecil dari 2, berarti kedua ruas kita sama-sama tambahkan dengan 5 ya. Kita sama-sama tambahkan dengan 5 sehingga menjadi min 2x ya, itu lebih kecil dari 7. Nah, ini kita sama-sama bagi dengan min 2 ya, supaya kita ketemu x-nya. Nah, sama-sama bagi 2 min 2 sehingga akan menjadi x ya, itu lebih besar dari min 7/2. Karena ini habis, min 2 nya habis, tinggal x ya, atau x-nya ini ya sama juga dengan x itu lebih besar dari min 3,5. Nah, ini sama ya, sebenarnya sama aja. Nah, untuk gambarnya, nah, x-nya itu lebih besar ya, berarti x-nya itu lebih besar, dia ke kanan. Selanjutnya, nah ini yang B. Yang B ada min 6 dikali dengan x min 3 ya, itu lebih besar sama dengan 2 min 2 dikali x min 8 ya. Jadi min 6 kali x min 6x ya kan. Nah, min 6 dikali min 3 itu jadi plus ya, jadi 18. Itu lebih besar sama dengan 2 min 2x plus 16. Nah, sehingga di sini min 6x plus 18 itu lebih besar dari 18 min 2x. Nah, 18 ini diperoleh dari 16 sama 2 atau 2 tambah 16. Nah, sekarang kita sama-sama tambahkan dengan 2x ya, supaya 2x-nya hilang, kita tambahkan dengan 2x. Min 6 ditambah 2x ditambah 18 itu lebih besar sama dengan 18 dikurang 2x ditambah 2x. 2x sama 2x ya, ini habis karena ini min, ini plus ya. Sehingga menjadi min 4x ya. Ini min 6, ini 2, min 4x ditambah 18 lebih besar sama dengan 18. Nah, kita akan menghilangkan 18-nya ya. 18-nya kita hilangkan lagi ya. Kita perkecil lagi. Nah, sehingga menjadi min 4x ditambah 18 min 18 itu lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan 18 dikurang 18. Sehingga akan menjadi min 4x itu lebih besar sama dengan 0. Nah, masih bisa kita perkecil lagi ya. Sama-sama kita bagi dengan min 4 ya. Jadi min 4-nya ini masih bisa kita hilangkan sehingga menjadi x itu lebih kecil dari lebih kecil sama dengan 0. Oke, jadi himpunan selesaian dari pertidaksamaan min 6 dikali x min 3 itu lebih besar sama dengan 2 min 2 dikali x min 8 adalah x sedemikian sehingga ya kan, x-nya ini lebih kecil sama dengan 0 ya, dan x elemen bilangan B ya, atau bilangan bulat. Nah, contoh berikutnya, tentukan himpunan selesaian dari pertidaksamaan linear berikut dengan x adalah anggota himpunan bilangan asli atau n. Nah, di sini ada min 5x ditambah 2 dibagi dengan min 3. Itu lebih besar dari x plus 2. Di sini ya, kedua ruas kita sama-sama dikalikan dengan min 3 ya. Jadi min 3 dikali dengan min 5x plus
2 dibagi min 3 itu lebih kecil karena tadi dikalikan dengan negatif, jadi dia tandanya berubah ya. Min 3 ya dikali dengan X plus 2 sehingga menjadi 5X plus 2 ini kan habis ya. Min 3 sama min 3 nya habis, tinggal 5X plus 2. Nah, lebih kecil dari min 3 min 6. Min 3X ini min 3 dikali X min 3X min 3 dikali 2 min 6. Nah, sehingga akan menjadi min 2X plus 2 ya lebih kecil dari min 6 ya. Min 2X itu lebih kecil dari min 8. Min 8 ini dari plus 2 ya sama min 6. Nah, ini masih bisa kita bagi lagi, sama-sama dibagi dengan min 2 ya. Sehingga menjadi X itu lebih besar dari 4. Nah, jadi himpunan selesaian dari pertidaksamaan min 5X plus 2 dibagi min 3 ya lebih besar X plus 2 adalah X sedemikian sehingga ya kan X itu lebih besar dari 4 dan X elemen bilangan N atau N-nya itu bisa 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya ya, karena dia X-nya itu lebih besar dari 4. Oke. Nah, di sini ada contoh lain ya. Pak Perli memiliki sebuah mobil box ya, mengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 800 kg. Berat Pak Perdi ya adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 20 kg. Nah, di sini ada gambar mobil ya. Nah, jadi mobil ini kekuatannya hanya 800 kg ya kan. Dan satu kotak ini beratnya 20 kg. Jadi berapa kotak sih yang bisa masuk ke dalam box ini? Oke. Tentukan pertidaksamaan dari situasi di atas ya. Tentukan banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Perdi dalam sekali pengangkutan. Oke. Yang A, misalkan X ya. X-nya ini banyak kotak barang yang diangkut dalam box. Jadi boxnya ini kita ibaratkan dengan X ya. Sehingga pertidaksamaan dari situasi tersebut adalah sebagai berikut. Banyak kotak dikali berat tiap kotak, ya kan? Banyak kotak dikali berat tiap kotak ditambah berat Pak Perdi tidak lebih dari daya angkut mobil. Jadi berat kotak sama banyaknya kotak ini ditambah dengan beratnya Pak Perdi harus tidak melebihi dari 800. Maka X ya, X-nya itu banyak kotak dikali dengan 20 ini berat kotak ditambah 60 ini beratnya Pak Perdi, itu harusnya lebih kecil sama dengan 800. Enggak boleh lebih besar sama dengan. Oke. Nah, harusnya dia lebih kecil dari 800. Nah, tidak boleh melebihi dari 800. Jadi pertidaksamaan dari situasi Pak Perdi adalah 20X ya kan di sini. Nah, X dikali 20 itu 20X ya kan. 20X ditambah 60 itu lebih kecil sama dengan 800. Nah, ini ketemu persamaannya. Sekarang berapa banyak kotak yang bisa masuk ya kan? Untuk menentukan banyak kotak, paling banyak yang dapat diangkut oleh mobil box Pak Perdi adalah dengan menentukan selesaian pertidaksamaan. Yang mana tadi ada 20X ditambah 60 itu lebih kecil sama dengan 800, ya kan? Nah, di sini jika ruas kiri kita kurangkan dengan 60 dan ruas kanan pun kita kurangkan dengan 60 ya. Nah, sehingga menjadi 20X itu lebih kecil dari 740. Nah, kita bagi 740 ya dibagi dengan 20 ya hasilnya
X itu lebih kecil dari 37. X paling besar yang memenuhi pertidasamaan X lebih kecil sama dengan 37 adalah 37. Berarti banyak boxnya itu yang bisa masuk ke mobil Pak Ferdi itu sebanyak 30 kotak. Oke, sampai di sini ya. Mungkin pertemuan kali ini ya tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.